Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dari kelompok kami akan mempresentasikan sistem pakar untuk diagnosa penyakit ayam menggunakan metode forward chaining. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya Indra Gunawan dan teman saya Poster Herwindaci. Dahuluan, Ayam Sehat adalah platform berbasis web yang membantu peternakan ayam dalam mendiagnosa penyakit dengan lebih mudah dan cepat, menggunakan metode forward chaining untuk menyimpulkan penyakit berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Tujuan web: mempermudah proses identifikasi penyakit ayam secara digital, meningkatkan produktivitas peternakan melalui diagnosa yang lebih cepat dan akurat, memberikan rekomendasi solusi yang tepat untuk menangani penyakit ayam. Fitur utama website. Di sini ada 2. Yang pertama, diagnosa penyakit ayam. Pengguna memilih gejala yang dialami ayam dan sistem memberikan hasil diagnosa. Kedua, manajemen data untuk admin. Data pengguna. Melihat dan mengelola informasi pengguna. Data penyakit, menambahkan, mengedit, dan menghapus daftar penyakit. Data gejala, mengelola gejala penyakit ayam. Data solusi, menyimpan solusi untuk setiap penyakit. Tampilan website, beranda, menampilkan opsi diagnosa sekarang untuk memulai proses diagnosa. Navigasi ke halaman alur diagnosa, login, dan registrasi pengguna. Dashboard admin menampilkan total data pengguna, penyakit, gejala, dan solusi. Fitur edit dan hapus untuk setiap data. Tampilan beranda. Di sini ada home, alur diagnosa, login, dan registrasi. Di sini ada tata cara penggunaannya, isi biodata, pilih gejala penyakit, hasil penyakit, dan solusi. Cara kerja. Di sini ada penjelasan cara kerja metode forward chaining-nya. Lalu di sini ada bagian memulai jawaban pertanyaan penting. Lalu setelah kita login akunnya, maka kita akan menuju dashboard admin. Di sini ada tampilan data pengguna. Di sini ada data pengguna yang bisa kita edit dan hapus. Lalu tampilan halaman data penyakit. Di sini ada daftar tabel data penyakit yang sudah datanya kita kumpulkan. Di sini kita juga bisa menambahkan data penyakit dan menghapus dan mengedit datanya. Lalu tampilan halaman data gejala. Di sini ada daftar gejala penyakitnya. Lalu di sini juga ada tombol menambahkan data gejala dan mengedit dan menghapus data gejalanya. Lalu tampilan halaman data solusi. Di sini ada daftar solusi dari setiap penyakit dan deskripsinya. Lalu ada tombol tambah data solusi dan tombol edit dan menghapus datanya. Lalu di halaman akun lainnya, di sini kita ditampilkan pertanyaan untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan ciri-ciri yang ada. Jika penyakit itu sama, kita klik ya. Kalau tidak, kita klik tidak. Kesimpulannya, Ayam Sehat membantu peternakan dalam diagnosa cepat dan akurat penyakit ayam, menyediakan solusi penanganan yang sesuai, dan sistem ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan kesehatan ayam di peternakan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Poster Herwindaci.
Baik, nama saya Pastor Herindaci dengan NIM 441221133. Saya akan menjelaskan bagian source code-nya. Untuk bagian pertama yang ingin saya jelaskan yaitu bagian function. Function sendiri dia berfungsi untuk sebagai blok kode terpisah yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu secara berulang dengan cara yang terorganisir dan modular. Nah, untuk komponen ini yang saya blok ini dia berfungsi untuk menghubungkan PHP ke database dengan nama database SPK ayam menggunakan MySQL Connect. Jika koneksinya gagal, pesan error akan ditampilkan menggunakan MySQL Connect error. Nah, untuk bagian ini dari bagian bagian ini dia berfungsi sebagai dispatcher untuk menentukan tindakan yang akan dijalankan berdasarkan parameter ACT dari URL. Dengan memulai sesi menggunakan session start, kode ini memeriksa nilai ACT dan memanggil fungsi sesuai dengan perintah seperti register, login, tambah, hapus, atau ubah data tertentu. Parameter tambahan seperti ID gejala atau ID user digunakan pada beberapa fungsi untuk operasi spesifik seperti menghapus atau mengubah data. Hal ini memungkinkan pengelolaan dinamis berbagai fitur seperti penambahan, penghapusan, pengubahan data pada aplikasi berbasis web. Kemudian untuk bagian ini function ulang dia berfungsi sebagai untuk menghapus semua data sesi yang sudah aktif dengan session onset dan menghancurkan sesi menggunakan session destroy. Setelah sesi dihapus, pengguna diarahkan ke halaman tes PHP menggunakan fungsi header. Fungsi ini digunakan untuk logout atau mengatur ulang sesi penggunaan dalam sebuah aplikasi. Kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu bagian selanjutnya yang ini sampai function bawah. Nah, bagian ini dia berfungsi sebagai serangkaian prosedur untuk menangani operasi dasar dalam sebuah aplikasi berbasis web. Fungsi register yang ini dia berfungsi register dan register pakar yang ini menangani registrasi pengguna biasa dan pakar dengan menyimpan data ke dalam tabel user, sementara fungsi login mengelola proses login dengan verifikasi password dan pengalihan berdasarkan peran pengguna. Yang untuk bagian login ya. Nah, untuk tambah gejala sendiri dia berfungsi sebagai tambah gejala, tambah penyakit, tambah solusi, ubah gejala, sama ubah solusinya, ubah penyakit, bagian ubah pasien juga. Untuk ke bawah dia berfungsi untuk mengembalikan ID gejala yang terkait dengan penyakit tertentu. Semua operasi ini melibatkan query SQL untuk berinteraksi dengan database dan memberikan feedback berupa notifikasi berupa alert setelah operasi berhasil atau gagal. Kemudian kita ke hasil PHP. Nah,
bagian ini dia berfungsi sebagai untuk memeriksa apakah sesi pengguna session role sudah diatur. Jika sudah sistem mengecek nilai dari role, jika role bernilai 0, pengguna akan diarahkan ke halaman index admin PHP. Sedangkan jika role bernilai 2, pengguna akan diarahkan ke halaman indeks pakar PHP. Jika tidak ada nilai yang terdeteksi dalam sesi atau sesi tidak aktif, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login indeks PHP. Kode ini bertujuan untuk memastikan hanya pengguna dengan role yang tepat yang dapat mengakses halaman sesuai peran mereka. Kemudian di sini ini bagian ini dia berfungsi sebagai PHP untuk menyusun sebuah array asosiatif bernama disease yang menghubungkan nama-nama penyakit tugas dengan nilai-nilai yang disimpan dalam variabel session. Setiap pasangan kunci nilai dalam array ini mewakili nama penyakit unggas yang dihubungkan dengan nilai tertentu yang memungkinkan besar berisi informasi terkait, seperti hasil diagnosis atau penilaian untuk masing-masing penyakit tersebut. Nama penyakit di sisi kiri atau kunci digunakan sebagai label, sementara nilai yang terkait di sisi kanan diambil dari sisi pengguna yang aktif. Kemudian untuk kode di bawah ini dari forage sampai ke bawah sampai di sini dia berfungsi sebagai menampilkan deskripsi dan solusi terkait penyakit berdasarkan data yang disimpan dalam sesi atau session. Fungsi maksimum digunakan untuk mencari nilai maksimum dari berbagai nilai penyakit yang ada di sesi dan menentukan kode penyakit yang memiliki nilai tertinggi. Setelah itu kode penyakit ini digunakan untuk melakukan query ke database untuk mengambil deskripsi dan solusi terkait penyakit tersebut. Nah, untuk indeks PHP-nya ini halaman ini berisi tentang halaman awal pada saat kita membuka website ini. Kemudian ke indeks admin PHP. Nah, di bagian yang saya blok ini berfungsi sebagai status logging pengguna dengan memverifikasi apakah session role sudah terset. Jika nilai session role adalah 1, pengguna diarahkan ke halaman tes PHP. Jika belum login, mereka akan diarahkan ke halaman indeks PHP. Selanjutnya kode ini menjalankan beberapa query SQL untuk menghitung jumlah data yang relevan dalam berbagai tabel di database. Kemudian fungsi ini yaitu yang ini adalah beberapa kolom yang tersedia, misalnya nama, email, alamat, tanggal lahir, dan username. Nah, ini adalah halaman inputnya yang berfungsi sebagai inputan user. Jika inputan user akan menginput nama, email, alamat, tanggal lahir, nama, dan case center. Nah, akan setelah tanggal lahir dan nama. Sedangkan pada saat dia input, dia akan langsung otomatis disimpan dalam sebuah database. Dan untuk indeks gejala, saya akan jelaskan bagian ini. Nah, bagian ini menampilkan daftar gejala dari tabel gejala di database dalam bentuk tabel HTML.
Setiap baris data ditampilkan dengan ID gejala dan nama gejalanya. Selain itu ada 2 tombol pada setiap baris untuk memungkinkan pengguna mengedit atau menghapus data gejala gejala. Tombol edit mengarahkan pengguna ke halaman ubah gejala PHP untuk melakukan perubahan pada data yang sesuai. Sementara tombol hapus akan menghapus data setelah pengguna mengkonfirmasi tindakan tersebut melalui dialog konfirmasi. Proses pengambilan data dari database menggunakan MySQL Fetch ASOC dalam bentuk loop untuk memproses setiap baris data dan gejala. Yang ini fungsinya tadi. Kemudian validasi pakar PHP sama tadi ya. Ini adalah tabel dengan 6 kolom yang terdiri dari 5 kolom yang terdiri dari nama, email, alamat, tanggal lahir, dan username. Nah, sedangkan ini nanti halaman nanti user akan menginput nama, email, alamat, tanggal lahir. Kemudian data tersebut akan disimpan secara otomatis melalui database. Nah, untuk indeks penyakit PHP berisi tentang halaman penyakit, halaman data-data penyakit, misalnya data usernya, data gejala penyakit, solusinya. Kemudian halaman selanjutnya yaitu indeks solusi. Halaman ini ya berfungsi sebagai halaman indeks solusi sebagai yang berisi tentang ID solusi, penyakit, deskripsi solusi, dan aksi. Yang tadi indeks penyakit dia daftar penyakit. Kemudian untuk sesi loginnya, untuk bagian ini yang saya blok. Untuk sesi logoutnya yang ini, yang pertama yang saya jelaskan yaitu untuk include function PHP-nya. Yang ini dia berfungsi untuk menyertakan file function PHP yang kemungkinan berisi fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam script ini. Kemudian untuk session yang ini dia berfungsi untuk mengosongkan semua data yang tersimpan dalam sesi saat ini. Kemudian untuk sesi unset dia berfungsi menghapus semua variabel sesi tapi tetap menjaga sesi tetap aktif. Kemudian untuk sesi destroy dia berfungsi menghancurkan seluruh sesi pengguna termasuk informasi sesi yang ada. Kemudian untuk headernya yang ini dia berfungsi mengarahkan pengguna ke halaman indeks PHP setelah sesi dihancurkan, yang umumnya adalah halaman login atau halaman utama dari aplikasi. Kemudian untuk register PHP sama pakar PHP dan register PHP dia berfungsi untuk sebagai awal dari registrasi, kemudian akan divalidasi oleh database. Nah, untuk tambah di halaman berikutnya tambah gejala. Halaman ini berfungsi sebagai untuk menambah data-data gejala yang terhadap penyakit-penyakit yang penyakit yang telah diinputkan oleh user. Nah, untuk ditambah penyakit PHP dia berfungsi sebagai halaman untuk menambah penyakit-penyakit apa saja yang kemungkinan dialami oleh tugas tersebut. Kemudian untuk tambah solusi, yaitu halaman ini berfungsi sebagai halaman solusi setelah kita sudah mengetahui gejalanya dan penyakitnya sehingga kita akan bisa menambahkan solusi pada masalah tersebut. Nah, halaman ini adalah halaman sebagai solusi dari masalah tersebut dan dari gejala tersebut. Untuk tes PHP-nya sendiri yang bagian ini. Nah, bagian ini dia berfungsi sebagai sistem diagnosis penyakit ayam berbasis gejala. Script tersebut menampilkan pertanyaan terkait gejala ayam berdasarkan data dari database.
lalu menghitung persentase kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Data hasil analisis disimpan dalam session termasuk kemungkinan tiap penyakit, dan pengguna akan diarahkan ke halaman hasil atau hasil PHP untuk melihat diagnosis. Nah, untuk ubah gejala PHP di sini udah masuk ke halaman admin. Di sini admin di halaman ini admin bisa mengubah gejala PHP data-data yang diinputkan tadi oleh user. Dia bisa mengubah di bagian halaman gejala. Nah, ini formnya ubah gejala berdasarkan data pasien yang diinputkan tadi. Nah, untuk ubah pakarnya sendiri, halaman ini berfungsi untuk mengubah data pakar yang diinputkan oleh user. Dan untuk ubah pasien di sini admin bisa mengubah data-data pasien seperti nama, email, alamat, dan tanggal lahir. Dan untuk ubah solusi, halaman ini admin bisa mengubah data-data solusi user sebelumnya. Jadi pada saat user melakukan inputan data, nah admin bisa melakukan pengubahan di bagian halaman solusi. Nah, halaman inilah yang menjadi editan bagi admin untuk mengubah solusi. Kemudian saya akan menjelaskan halaman webnya. Halaman ini berisi tentang kita ada dua user, yaitu yang pertama user biasa, kemudian user sebagai admin. User biasa dia di halaman ini dia hanya akan melakukan registrasi dan login. Kemudian user biasa akan menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang dipertanyakan. Kemudian untuk user admin, sebagai admin, dia di halaman nanti dia akan berfungsi sebagai admin untuk mengolah data-data user yang sebelumnya diinputkan. Untuk yang pertama saya ingin jelaskan tentang user biasa. Yang hal pertama yang saya lakukan yaitu pertama, ini adalah halaman awalnya yang berisi informasi tentang sistem pakar. Ini adalah bagian fiturnya. Kemudian ini adalah bagian sosial medianya. Nanti kalau diklik dia akan diarahkan ke awalnya lagi. Ini kita akan mulai registrasi. Nah, sebelum kita login tadi, jika kita belum mempunyai akun, kita harus membuatnya terlebih dahulu. Nah, misalnya saya ingin buat dengan nama saya sendiri. Dan passwordnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan alamatnya daftarkan banyak.
dan kita langsung saja misalnya ke tanggal ini dan kita langsung register. Nah, pada saat kita berhasil register, maka kita bisa melakukan login. Nah, untuk misalnya sendiri yang kita registrasi sebelumnya sama passwordnya. Nah, ini halaman ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pada saat setelah menjawab pertanyaan semua, dia akan mengumpulkan sebuah informasi kemana menyimpulkan sebuah gejala. Berdasarkan gejala, dia akan menyimpulkan nama penyakit berdasarkan gejala-gejala yang kita jawab sesuai pertanyaan. Jadi intinya di sini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab akan disimpulkan, kemudian akan ditentukan penyakitnya berdasarkan gejala-gejala dari pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Oke, saya mulai saja. Nah, sama yang saya bilang tadi, pada saat kita setelah menjawab pertanyaan, sistem akan menyimpulkan penyakit, diagnosis penyakit berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab sebelumnya. Nah, di sini ada nama penyakitnya, penyakit yang diderita, persentasenya, kemudian gejala yang dipilih, kemudian deskripsi dan solusi yang diberikan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke halaman adminnya. Nah, untuk halamannya sendiri untuk halaman admin, data yang kita masukkan tadi misalnya tadi saya masukkan nama saya saya tadi kan saya masuk login registrasi. Nah, akun kita akan data kita akan tersimpan langsung secara otomatis seperti ini. Nanti poster saya masukkan dengan di sini terdapat beberapa kolom, yaitu nama, email, alamat, tanggal lahir, username. Kemudian sistem akan mencatat juga data user, data penyakitnya, data gejala, sama data solusi. Nah, di sini ada dua aksi, yaitu edit dan hapus. Kita bisa melakukan edit dan menghapusnya. Misalnya saya akan edit bagian edit ini, yang bisa saya ubah namanya menjadi misalnya Salim ini, dan emailnya Salim Surabaya misalnya, saya ubah. Nah, data pasien berhasil diubah. Nah, tadi sudah berhasil diubah celim@gmail.com di Surabaya. Nah, untuk penghapusannya sendiri kita akan lakukan, dia akan menghapus baris yang akan kita hapus. Nah, akun pasien berhasil dihapus. Nah, nama Selin tadi tidak ada di sini karena kita sudah melakukan penghapusan. Dan yang selanjutnya itu di menu data penyakit. Nah, data penyakit ini berisi tentang data-data penyakit. Kemudian misalnya kita masukkan kita bisa menambahkan data penyakit, yaitu misalnya flu. Nah, oke, penyakit berhasil ditambahkan. Jadi inilah tambah data penyakit. Kita sudah tambah tadi namanya dengan nama penyakit flu. Nah, di sini Java sistem akan langsung mencatatnya. Kemudian di data gejala
kita juga bisa menambah, dan halaman ini adalah berisi tentang informasi data gejalanya. Nah, untuk data gejalanya sini kita bisa data gejalanya sendiri kita bisa juga tambahkan. Hanya masukkan gejalanya, misalnya gejalanya pusing, kemudian pilih penyakitnya, misalnya Newcastle disease, kemudian tambahkan. Nah, gejala berhasil ditambahkan. Kemudian kita cari tadi, nah ini pusing. Jadi sistem berhasil mencatat informasi tentang kita sebelumnya tadi yang di tombol tambah dan gejala. Dan di bagian data solusi, nah halaman ini berisi tentang data-data solusi, misalnya ID solusi, ID-nya, kemudian penyakitnya apa saja, deskripsi penyakitnya, solusi penyakitnya. Nah, untuk tambah data solusi, kita bisa juga langsung tambah data, misalnya deskripsinya demam misalnya, yang solusinya ya misalnya minum obat misalnya. Nama penyakitnya misalnya egg drop syndrome, ini tambahkan. Nah, ini sistem akan mencatat langsung ya dengan nama penyakitnya egg drop syndrome, kemudian solusi deskripsinya penyakitnya, deskripsinya demam, kemudian solusinya minum obat. Dan kita bisa logout dan kembali ke halaman sebelumnya. Intinya halaman ini berfungsi sebagai menemukan penyakit-penyakit berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Untuk user biasa sendiri, dia berfungsi sebagai untuk melakukan menjawab pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang dipaparkan, kemudian sistem akan menyimpulkan penyakitnya berdasarkan pertanyaan yang kita jawab sebelumnya. Nah, untuk halaman admin user tadi, dia berisi halaman untuk mengelola data-data dan pasien yang sebelumnya melakukan registrasi. Jadi dia data itu berfungsi, data admin itu berisi tentang data-data pasien yang admin bisa mengolahnya, mengubahnya, dan melakukannya. Oke, jadi yang saya sampaikan. Terima kasih.